Semangat pagi di hari Senin 13 September 2021. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kita akan memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, meneduhkan hati di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini, sekalipun berpengantar bahasa Indonesia, tema dan judul yang digunakan adalah ungkapan Jawa saiki jamane jaman edan, yen ora edan ora keduman. Saiki jamane jaman edan, yen ora edan ora keduman. Sak bejo bejane wong kang lali luwih bejo wong kang eling lan waspada. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sekarang ini adalah zaman edan. Jika tidak edan, maka tidak akan mendapat bagian. Sebesar apapun untungnya orang yang lupa diri, masih lebih beruntung mereka yang senantiasa ingat dan waspada. Ungkapan tersebut adalah pertanda saat orang Jawa berada pada zaman kolobendu, masa krisis multidimensi. Hanya mereka yang selalu ingat dan waspada yang akan selamat dan menyambut masa kolosubo atau masa kejayaan. Maka senantiasalah ingat dan waspada jika ingin ikut dalam masa kejayaan. Begitu beberapa petikan dari ramalan Prabu Joyoboyo akan kondisi di masa yang akan datang setelah kepergiannya di haribaan menuju Sang Pencipta. Kondisi demikian tadi akan dialami oleh umat manusia pada saat zaman kolobendu, zaman malapetaka dan huru-hara telah datang. Kapan zaman malapetaka dan huru-hara itu datang? Zaman kolobendu datang dengan tanda-tanda antara lain yang diungkapkan dalam bagian-bagian dari ramalan Prabu Joyoboyo demikian.
banjir bandang ana ngendi-endi, gunung jebluk tan anjarwani tan angimpeni, gethinge kepati-pati marang pendhita kang oleh pati geni, merga wedi kapiyak wadine sapa sira sing sayekti. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, banjir bandang di mana-mana, gunung meletus tidak dinyana-nyana, tidak ada isyarat dahulu. Sangat benci terhadap pendeta yang bertapa tanpa makan dan tidur, karena takut bakal terbongkar rahasia siapa Anda sebenarnya. Pancen wolak-walik ing jaman amenangi jaman edan, ora kumanan sing waras padha gagas, wong tani padha ditaleni, wong dara padha ura-ura, bejo-bejo sing lali isih bejo kang eling lan waspada. Sungguh zaman gonjang ganjing, menyaksikan zaman gila. Tidak ikut gila tidak dapat bagian. Yang sehat pada olah pikir, para petani dibelenggu, para pembohong bersukaria. Beruntunglah bagi yang lupa, masih beruntung yang ingat dan waspada. Ratu ora netepi janji, musna kuwasa lan prabawane. Akeh omah dhuwur kuda, wong padha mangan wong, kayu gligan lan wesi iya padha doyan, dirasa enak kaya roti bolu. Yen wengi padha ora bisa turu. Raja tidak menepati janji, kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya. Banyak rumah di atas kuda, orang makan sesamanya, kayu gelondongan dan besi pun dimakan. Katanya enak serasa kue bolu. Malam hari semua tidak bisa tidur. Sing edan padha bisa dandan, sing ambangkang padha bisa nggalang omah gedhong magrong-magrong. Yang gila dapat berdandan, yang membangkang semua dapat membangun rumah, gedung-gedung megah. Wong dagang barang sangsaya laris, bandane ludes. Akeh wong mati kaliren gisining panganan. Akeh wong nyekel bondo ning uripe sengsara. Orang berdagang barang makin laris tapi hartanya makin habis. Banyak orang mati kelaparan di samping makanan. Banyak orang berharta namun hidupnya sengsara. Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil. Sing ora bisa maling digethingi, sing pinter duraka dadi kanca. Wong bener saya tenger-tenger, wong salah sansaya bungah. Akeh bondo musna tan karuan larine. Akeh pangkat lan derajat padha minggat tan karuan sebabe. Orang waras dan adil hidupnya memprihatinkan dan terkucil. Yang tidak dapat mencuri dibenci,
yang pinter curang jadi teman. Orang jujur semakin tak berkutik. Orang salah makin pongah. Banyak harta musnah tak jelas larinya. Banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab. Akeh wong janji ora ditepati. Akeh wong langgar sumpahe dhewe. Manungsa padha seneng ngalap tan anindakake hukuming Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Banyak orang berjanji diingkari. Banyak orang melanggar sumpahnya sendiri. Manusia senang menipu, tidak melaksanakan hukum Allah. Barang jahat dipuja-puja, barang suci dibenci. Akeh wong utamakake royal, lali ka manungsane, lali ka becikane, lali sanak, lali kadang. Akeh bapa lali anak, akeh anak nundung biyung. Sedulur padha cidra, keluarga padha curiga, kanca dadi mungsuh, manungsa lali asale. Banyak orang menghamburkan uang, lupa kemanusiaan, lupa kebaikan, lupa sanak saudara. Banyak ayah lupa anaknya, banyak anak mengusir ibunya. Antar saudara saling berbohong, antar keluarga saling mencurigai. Kawan menjadi musuh, manusia lupa akan asal usulnya. Hukuman ratu ratil, akeh pangkat jahat jahil. Kelakuan podo ganjil, sing apik podo kepencil. Akarya apik manungsa isin, luwih utama ngapusi. Hukuman raja tidak adil. Banyak yang berpangkat jahat dan jahil. Tingkah lakunya semua ganjil, yang baik terkucil. Berbuat baik malah malu, lebih mengutamakan menipu. Itu tadi bagian apa yang diungkapkan oleh Prabu Jayawijaya. Dan tentu masih banyak lagi yang lain yang diungkapkan Prabu Jayawijaya dalam ramalannya. Anggota keluarga Allah sekalipun dinyatakan sebagai ramalan, yang berarti baru akan terjadi pada masa berikutnya. Namun hal semacam itu sebenarnya sudah ada dan terjadi sejak dahulu kala. Bahkan sudah terjadi pada zaman-zaman sebelum Prabu Jayabaya. Setidaknya itu juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus pada suratnya. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma pasal yang ketiga, ayat 9-20 memberikan kesaksian demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani
bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian surat Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 20. Anggota keluarga Allah ternyata tanda-tanda zaman kolobendu seperti yang diungkap oleh Prabu Joyoboyo sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus pada suratnya kepada jemaat di Roma jauh hari sebelumnya. Memang penyampaiannya berbeda. Rasul Paulus menyatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Anggota keluarga Allah, banyak orang yang menganggap karena perbuatan manusialah yang bisa mendatangkan dosa. Tetapi ternyata semua perbuatan buruk, jahat, salah yang dilakukan oleh manusia itu adalah akibat dosa. Ayat 9 dinyatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Pernyataan bahwa semua ada di bawah kuasa dosa menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Menunjukkan bahwa manusia melakukan apapun itu hasil dan akibat dari dosa. Jadi, karena dosa maka manusia berperilaku seperti pada tanda-tanda datangnya kolobendu tadi. Bukan karena manusia berperilaku buruk, jahat, salah, baru mendatangkan dosa. Melainkan dosalah yang menjadikan manusia bisa berperilaku buruk, jahat, dan salah tersebut.
anggota keluarga Allah. Lalu bagaimana cara kita sebagai anggota keluarga Allah bisa siap menghadapi zaman kolobendu tersebut? Kalaupun tanda-tanda zaman kolobendu itu datang secara nyata, bagaimana cara kita anggota keluarga Allah agar tidak terlibat untuk mewujudkannya? Ayat 16-18 memberikan kesaksian keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ditekankan pada ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itu menjadi tanda-tanda orang yang terlibat mewujudkan zaman kolobendu, menjadi tanda-tanda orang yang tidak siap menghadapi zaman kolobendu. Itu berarti hanya dengan sikap takut kepada Allah, orang bisa menghadapi zaman kolobendu. Hanya dengan sikap takut kepada Allah, setiap anggota keluarga Allah akan berhasil menghadapi tanda-tanda zaman kolobendu dan tidak terlibat mewujudkan tanda-tanda zaman kolobendu tersebut. Hanya orang yang berhasil menghadapi tanda-tanda zaman kolobendu, hanya orang yang berhasil tidak terlibat mewujudkan tanda-tanda zaman kolobendu yang akan memasuki masa kolosubo, masa kejayaan. Bahkan masa kolosubo atau masa kejayaan tersebut bukan hanya pada kondisi keadaan hidup di dunia, bukan hanya kejayaan karena manusia berhasil, tidak, tetapi masa kolosubo itu juga saat setiap manusia harus berhadapan dengan Allah, saat setiap manusia juga harus berada di hadapan pengadilan Allah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu artinya saat kita anggota keluarga Allah siap untuk tidak terlibat mewujudkan tanda-tanda zaman kolobendu, kita anggota keluarga Allah siap untuk menghadapi sekalipun ada tanda-tanda zaman kolobendu, aku akan tetap takut kepada Allah. Kita akan berhasil memperoleh kesempurnaan dari Allah yang memberikan surga. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Tentunya sangat bersyukur kita menjadi anggota keluarga Allah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, tetapi juga kita bisa menggunakan sarana kehidupan di dalam dunia, apa yang dinyatakan oleh Prabu Joyoboyo dalam ramalannya, bahwa dalam kehidupan ini ada masa-masa kolobendu, namun pada saatnya akan ada masa kolosubo, ketika manusia memperoleh kejayaannya. Kita anggota keluarga Allah boleh ditolong untuk selalu takut hanya kepada Allah, dan kita berhasil menghadapi zaman kolobendu dengan segala tanda-tandanya yang tidak baik, karena kita mewujudkan kehidupan takut kepada Allah. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat atas sabda hari ini. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menolong kami mengingat akan tanda-tanda zaman, ada masa kolobendu,
di mana karena manusia sudah terjatuh dalam dosa, bisa berperilaku buruk, perilaku jahat, perilaku salah tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan itu hal yang manusiawi. Namun, ketika kami sudah ditolong oleh tubuh dan darah Kristus, kami sudah dibenarkan oleh tubuh dan darah Kristus, kami boleh menjalani hidup dengan takut kepada Allah saja, sehingga kami terbebas dari pengaruh tanda-tanda zaman kolobendu, dan pada saatnya kami memperoleh kejayaan bukan hanya di muka bumi ini, namun kejayaan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menghakimi dunia ini. Tolong kami dan layakkan kami untuk selalu hidup takut dan taat kepada Allah, mengikuti kehendak Allah yang terbaik di dalam hidup kami. Apapun kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas kami hari ini, kami haturkan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami hidup karena sudah dibenarkan kembali oleh Yesus Kristus, bukan karena dosa yang selalu menguasai hidup dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia, kami menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur atas kuasa Yesus dalam diri kami. Bahkan tatkala di antara kami, anggota keluarga Allah merasakan sakit penyakit, kami pun boleh tetap menjalani hidup dengan rasa takut kepada Allah saja, dan kami mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kami menjadi yang terbaik, dan kami menjalaninya. Apapun kesengsaraan yang kami alami, kami rasakan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Mengajak anak-anak kami merasakan kehidupan semakin dekat dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau pun menolong anak-anak kami. Allah kehidupan, sebagai anggota keluarga Allah yang Engkau beri kemampuan untuk terbebas dari zaman kolobendu dengan segala tanda-tanda buruknya, karena kami takut akan Allah. Engkau pun menolong kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara, secara khusus para medis di dalam menjalani kehidupan menghadapi pandemi menjadi garda depan. Suasana kegiatan yang terjadi tengah-tengah bumi pertiwi ini dengan segala kondisi menghadapi pandemi, termasuk penanganan mewujudkan vaksin, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata bagi semuanya. Berkat-Mu tercurah bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menghaturkan bangunan kerukunan, bangunan toleransi yang diupayakan dibangun di dalam kehidupan bersama. Kalaupun kami sadar tetap ada orang-orang yang karena dosa tetap berperilaku mewujudkan tanda-tanda zaman kolobendu, Engkau pun menolong kami untuk tetap bijaksana mengandalkan Tuhan dan kasih takut akan Allah saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis dan masyarakat. Hanya di dalam Kristus kami menghaturkan doa yang tidak sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara ini, seluruh masyarakat dunia ini, kalaupun memang ada tanda-tanda zaman kolobendu karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kita sebagai anggota keluarga Allah akan tetap setia menjalani hidup dengan takut akan Allah, menerima berkat-Nya yang selalu menolong kita berhasil hidup di dalam takut akan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan dengan takut akan Allah saja. Amin.